Saya akan menyampaikan tentang tema persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi ini memiliki tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keempat yaitu menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama ada hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Yang kedua, yaitu ada persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda II ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yaitu pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat ada wawasan Nusantara, yang kelima ada semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Selanjutnya yaitu ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dalam konsep kehidupan bernegara, yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada juga sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, ada sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, yang ketiga yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil presiden. Yang keempat yaitu presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Nah, yang kelima, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang keenam yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, yang ketujuh yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, yang kesembilan yaitu kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Nah, yang ketiga, ada variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral atau DPR dan DPD, mekanisme check and balances, serta memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, berikutnya yaitu ada faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada Sumpah Pemuda, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat yaitu ada semangat kebersamaan. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama keberagaman masyarakat Indonesia, yang kedua Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau, dan yang ketiga yaitu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Dan berikutnya yaitu ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI yaitu yang pertama ada mengembangkan nasionalisme, yang kedua bertoleransi dalam kehidupan beragama, yang ketiga mengembangkan kesadaran sosial, yang keempat menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Nah, yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.